Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, Kau menolongku Bapa saat ku sedang tertekan. Kau ada di sana untuk menolongku. Ku yakin Engkau setia, Yesus. Ku percaya ku
percaya padamu, oh Tuhan. Sebab manusia datang dan pergi, namun Kau tetap setia bersamaku, Tuhan. Oh, ku percaya Kau, ku percaya janji-Mu, oh Tuhan. Ku percaya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Sang God of Wonders. Dan kita masih berada dalam suasana Paskah, yaitu perayaan kematian dan kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa Dia adalah Sang God of Wonders. Yesus sudah berkorban bagi kita. Dia mati di atas kayu salib
dan dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Dan ini merupakan historical fact, fakta historis. Ini bukan sekedar himbauan, bukan sekedar ajaran, tetapi ini fakta sejarah bahwa Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Sang God of Wonders, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang maha sanggup. Maut, kematian ditaklukkan di bawah kakinya. Tidak berdaya terhadap Yesus. Oleh karena itu saudara sekalian, kita bersyukur kita memiliki Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, kalau kita pelajari Alkitab dari sejak Perjanjian Lama, ternyata perayaan Paskah atau Pesach ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja dalam kaitannya dengan kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu sebelumnya di dalam Perjanjian Lama itu sudah dicatat dan merupakan suatu instruksi bagi orang Israel untuk merayakannya setiap tahun. Itu sudah bisa lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 untuk seterusnya. Ya, nanti sudah bisa baca sendiri apa yang dicantumkan di sana. Ya. Antara lain kalau sudah lihat ayat yang ke-1 dan 2, di situ Tuhan menyampaikan mengenai bulan pertama. Jadi keluaran dari Mesir itu merupakan perhitungan penanggalan sebagai bulan pertama, yaitu yang dikenal sebagai bulan Nisan. Nah, sampai hari ini, bulan Nisan ini tetap digunakan oleh orang Israel sampai hari ini. Sekalipun mereka juga menggunakan penanggalan Gregorian seperti yang kita pakai saat ini, yaitu yang bulannya adalah Januari, Februari, Maret, April, seperti sekarang ini. Ini adalah Gregorian, akan tetapi ada sedikit beda, karena Gregorian itu menggunakan solar calendar, penanggalan matahari. Sedangkan penanggalan Israel, yaitu antara lain bulan Nisan, setelah itu bulan Iyar, setelah itu Sivan, setelah itu Tammuz, Av, Elul, Tishri, dan seterusnya, itu menggunakan lunar calendar atau penanggalan bulan. Itulah sebabnya jumlah hari dalam satu bulan itu relatif lebih sedikit dibanding penanggalan yang kita pakai, yaitu Gregorian, karena mereka mengikuti penanggalan bulan. Saat ini contohnya, hari ini, minggu ini sudah masuk bulan Nisan pertengahan ini. Ya. Jadi penanggalan Israel adalah bulan Nisan, dan ini tahun yang ke-5782. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Tafsin Bet. Ya. Nah, persis pada tahun ini, peringatan kematian Yesus yang kita kenal sebagai Jumat Agung, itu jatuh tepat pada tanggal 15 bulan Nisan. Nah, jadi ketika kita merayakan kematian Yesus, maka pada saat yang sama orang-orang yang ada di Israel juga merayakan yang dikenal sebagai Pesach dalam bahasa Ibrani atau Paskah. Nah, Pesach ini kalau saudara baca di dalam Keluaran tadi,
Nah sekarang kita lompat ayat yang ke-5, ke-6, dan seterusnya. Itu diceritakan bagaimana pada tanggal 15 itu ada Paskah, Pesah. Dan tentunya tanggal 15 itu dimulai dari 14 senja. Ya. Jadi senja setelah matahari terbenam, mereka mulai mengadakan pesta perayaan Pesah. Nah, pada tahun ini tepat bersamaan dengan tanggal 15 April kita yang menggunakan kalender Gregorian. Nah, kalau saudara baca selanjutnya, maka dikatakan bahwa sejak tanggal 15, khususnya dalam Imamat 23, ya, mulai ayat yang ke-5, 6, dan seterusnya, itu diceritakan bahwa pada tanggal 15 sampai 7 hari kemudian, itu ada hari raya roti tidak beragi. Jadi perayaan Pesah orang Yahudi itu sejak waktu itu, ya, sejak zaman Keluaran, sejak diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, itu disambung dengan hari raya roti tidak beragi. Nah, jadi dalam hari-hari ini di Israel masih dalam suasana Pesah. Dan mereka juga selama 7 hari ini makannya roti yang tidak beragi atau yang dikenal sebagai matzah. Nah, ini sedikit gambaran mengenai penanggalan dan apa yang terjadi dengan Pesah ini. Selanjutnya kita lihat ternyata Pesah itu diperintahkan Tuhan untuk diperingati dan dirayakan setiap tahun itu sebagai peringatan keluaran mereka, pembebasan mereka dari Mesir. Dan itu harus dilaksanakan setiap tahun, bahkan sampai hari ini. Pesah ini dirayakan di mana ketika mereka berkumpul bersama keluarga, ya, dan mereka melakukan yang disebut seder Pesah, ya, itu artinya ya liturgi Pesah lah, kira-kira seperti itu. Sambil mereka makan, sambil membaca kitab-kitab dari Torah atau Perjanjian Lama, bagaimana mereka mengisahkan kembali pembebasan dari Mesir dan sebagainya. Ya. Nah, ini Pesah mereka yang dirayakan sampai hari ini. Jadi kalau saudara berada di tengah-tengah keluarga Yahudi pada perayaan Pesah ini, mereka akan merayakan bagaimana nenek moyang mereka dulu dibebaskan dari penjajahan di Mesir. Dan itu karena pertolongan Tuhan saja, yang Allah yang ajaib itu. Tapi sesuatu terjadi kurang lebih 2000 lebih tahun yang lalu ketika Yesus datang ke dunia. Dan Yesus mati di atas kayu salib. Dan ini dicatat di dalam 1 Korintus, ya, pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi, ketika orang-orang Yahudi setiap tahun mulai sejak saat itu keluaran dari Mesir merayakan Pesah ini, mereka memperingati keluaran pembebasan dari Mesir. Dan dalam acara itu mereka mengorbankan yang disebut domba Paskah. Tetapi 2000 lebih tahun yang lalu, Kristus dikatakan di sini.
sudah dikorbankan sebagai domba Paskah kita. Nah, ini luar biasa. Apa maksudnya ini? Perayaan Pesak yang sejak waktu itu dirayakan terus-menerus digenapi di dalam diri Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, menjadi korban supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus dibebaskan dari dosa, diselamatkan, dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita lihat sementara orang Yahudi terus-menerus merayakan Pesak, memperingati keluaran dari Mesir, kita sangat beruntung. Karena ternyata perayaan itu, Pesak itu, Paskah itu, digenapi dalam diri Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Nah, itu sebabnya dikatakan Yesus sudah dikorbankan sebagai domba Paskah. Jadi saat ini ketika kita merayakan Paskah atau Pesak, kita tidak lagi merayakan atau memperingati keluaran dari Mesir dan sebagainya. Tapi justru kita memperingati pembebasan kita yang sudah percaya Yesus dari dosa-dosa kita, dari hukuman dosa. Sehingga kita tidak lagi berada di bawah hukum, di bawah kutuk, tetapi kita berada di bawah anugerah Yesus. Keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya setiap kali kita memperingati Paskah kita, maka kita memperingati Yesus yang berkorban. Ya, domba Paskah ini, Yesus itu bukan lagi domba Paskah yang seperti yang lalu. Karena Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa kita. Nah, oleh karena itu saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui korban Yesus ini ada hari depan yang penuh harapan bagi kita. Melalui korban Yesus ini, saudara dan saya bisa menyongsong hari esok dengan penuh sukacita. Tanpa korban Yesus, tanpa kematian Yesus, semuanya itu sia-sia. Tetapi karena Yesus sudah berkorban bagi kita, maka kita menikmati kebebasan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kondisi saya yang seringkali masih dipenuhi dengan masalah dan sebagainya? Mungkin sudah bertanya demikian. Lihat, karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Pembebasan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pembebasan yang sejati, betul-betul bebas. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Sakit penyakitkah? Kesulitan apapun, selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Karena dia adalah Sang God of Wonders, Allah yang berkuasa. Pagi hari ini, kita merenungkan firman Tuhan, kita bersyukur karena di dalam Yesus ada pengharapan yang baru bagi kita. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, Yesus sanggup untuk memberikan jalan keluar. Hanya percaya Yesus dan hanya percaya bersandar kepada Yesus saja. Karena dia satu-satunya yang maha sanggup. Dan Yesus sudah membuktikan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, oleh para ahli, para tabib dan sebagainya. Yesus sanggup melakukannya. Orang yang sakit kanker lah, orang yang buta, orang yang lumpuh, yang mati sekalipun, Yesus sanggup menyembuhkan dan membangkitkannya dari kematian. Saat ini, tetap percaya Yesus. Sekalipun sudah menghadapi kondisi yang tidak banyak memberi harapan. Organ-organ tubuh yang sudah tidak berfungsi baik.
Yesus itu pencipta di atas segala-galanya. Dia sanggup memberikan jantung yang baru, ginjal yang baru, liver yang baru, lambung yang baru, yang sehat dalam nama Yesus. Oleh karena itu sungguh-sungguh percaya kepada Dia, bersandar kepada Yesus. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Dia sudah menanggung semua penderitaan dan sakit penyakit kita, supaya kita tidak lagi hidup ditindas oleh kesengsaraan. Sebaliknya kita bisa menikmati kebebasan, bahkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Yesus adalah domba Paskah kita. Yesus juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Kami bersyukur atas keajaiban yang Kau lakukan. Kami berdoa Tuhan, pada saat Paskah ini, kami boleh mengingat kembali bahwa Engkau Allah, Sang God of Wonders. Oleh karena itu Engkau mengulurkan tangan yang penuh kuasa, tangan yang ajaib menjamah kami. Sakit penyakit yang terjadi disembuhkan dalam nama Yesus. Beban yang sedang menghimpit kami di dalam nama Yesus dilepaskan Tuhan. Engkau Allah yang menyelamatkan, Allah yang membebaskan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan di dalam nama Yesus, perlindungan kuasa darah Yesus itu ada dalam kehidupan kami. Dan tidak ada Tuhan, kuasa-kuasa lain, baik virus, corona, apapun yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus. Dan sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.